Anda kembali di News Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petir menyambar 3 warga saat hujan deras dan petir melanda Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Akibatnya ketiga korban tewas seketika. Keluarga histeris menyambut jenazah 3 korban yang tewas tersambar petir di Goa, Sulawesi Selatan Kamis sore. Para korban sebelumnya tengah beristirahat di sebuah balai di tengah persawahan di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi bersama 2 warga lainnya. Namun saat hujan turun, para korban berusaha memindahkan gabah dan jerami. Naas, petir menyambar ketiga korban hingga tewas seketika. Itu sebenarnya 5 orang di atas balai tersebut. Tetapi karena mengingat hujan mau datang, maka kedua warga kami itu atas nama Demali dengan Deminggu yang punya balai meninggalkan rumah tersebut dengan Demali mengambil dia punya gabah, terus Deminggu mengambil jeraminya. Jadi tinggal 3 orang di atas balai tersebut yang pada akhirnya dikena petir. Warga diimbau agar tidak beraktivitas di luar ruangan saat hujan dan petir untuk menghindari insiden serupa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan menimpa sebuah minibus berpenumpang 4 orang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa serupa juga terjadi di Pangkep, 2 becak motor dan 1 mobil hancur tertimpa pohon tumbang. Akibat hujan deras disertai angin kencang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah pohon di Jalan Karunurung, Kecamatan Ujung Pandang, tumbang dan menimpa sebuah minibus berpenumpang 4 orang. 4 penumpang minibus sempat terjebak di dalam mobil karena material pohon yang berat. Para penumpang berhasil keluar dari mobil usai warga sekitar dan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar memindahkan pohon yang menimpa minibus itu. Sementara badan minibus tersebut ringsek akibat tertimpa badan pohon yang tumbang. Ada berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Tidak ada yang luka. Yang melintas memang tadi baru pohonnya tumbang atau bagaimana? Yang melintas tadi baru pas tiba tumbang pohonnya atau bagaimana? Iya, sementara mau jalan berhenti toh, perempatan pas mau jalan. Tadi agak macet juga baru di perempatan. Kondisi lalu lintas yang sempat macet saat kejadian sudah kembali normal usai mobil dan pohon dievakuasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang di pelataran parkir Rumah Sakit Batara Siang, Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis sore. 2 becak motor milik warga pun hancur tertimpa pohon tersebut. Di wilayah berbeda, sebuah mobil juga tertimpa pohon tumbang hingga rusak parah di bagian depan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Untuk korban jiwa tidak ada, tapi bentor ada 2, ada mobil 1 unit. Jadi saat ini sedang dievakuasi Pak ya? Ya, sementara dieksekusi Rumah Sakit Batara dan setelah ini akan bergeser ke dekat Jembatan Baru. Mungkin Puluhan petugas BPBD Kabupaten Pangkep dikerahkan ke lokasi untuk memindahkan material pohon tumbang ke tempat aman. Petugas mengimbau agar masyarakat tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat saat hujan dan angin kencang melanda. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, massa buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik, salah satunya di akses menuju gerbang tol Cikampek arah Jakarta. Aksi ini mengakibatkan 11 truk mengantre hingga lebih dari 3 km. Para sopir truk yang terlalu lama menunggu kemacetan pun turun dari kendaraannya. Udah setengah jam. Kalau kayak gini
Apa terganggu nggak sih Pak? Ya, terganggu. Kalau misalnya sampai ditutup total nggak bisa keluar gimana nih Pak? Ya mau gimana? Ya. Ini Bapak dari mana mau kemana sih sebenarnya? Saya dari Karang Besar. Oh, Dan di Pintu yang 2200. udah nggak bisa masuk ke sana. Kemacetan mulai terurai setelah aksi buruh bubar. Sopir truk berharap masa aksi tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menggerebek kawasan narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap. Teriakan histeris mewarnai penggerebekan kawasan narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pengedar narkoba diseret paksa keluar saat bersembunyi di dalam rumah. Satres Narkoba Polrestabes Medan juga menangkap pria dan wanita pengedar narkoba di lokasi yang sama. Sejumlah paket sabu siap edar, alat hisap sabu, dan 1 mesin judi diamankan. Orang yang jual sabu sini. Ada 2 orang pria dan 1 orang wanita. Ada beberapa barang bukti sabu-sabu yang masih kita dalami dan kita yakini yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar narkotika. Berikut juga kita amankan ada 1 mesin judi tembak ikan. 3 pelaku dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Indonesia aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan resiko maut saat akan evakuasi dengan keluarganya. Ia menyebut 99% resiko nyawa melayang. Di sana untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah suatu hal, karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan istri. 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut. Karena 1 frame atau 1 kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ke-3 terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya 1 titik saja, dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah, dan hari ke-3, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar, yang pertama. Yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ke-3 terakhir tersebut memang cuma ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City itu
jaraknya dengan Rumah Sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah Sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk Rumah Sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga hari terakhir tersebut, ya pertama coba dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10 sampai 15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran, medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah? Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi jalur tersebut kiri kanan reruntuhan. Gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10-15 menit untuk putar baliknya itu sulit banget. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur dan itu tidak ada mau tidak mau harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Nah, itu kalau pada saat kita mundur lihat kiri kanan. Karena kan ada dentuman bom di depan sana. Seperti itu 2 kali. Hari terakhir. Hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu? Ada tim kakak ipar saya. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama, yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir nih, hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless dan ya sudah kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah SWT. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya ambil keputusan penuh risiko. Apa yang ingin disampaikan kepada saudara desbangsa tanah air untuk merespon apa yang terjadi di Gaza? Ilin mau ucapin sesuatu nggak sama Abi kamu nih orang hebat? Ucapin sesuatu dong. Jadi mau ucapkan buat Abi terima kasih karena Abi mau lahirin Filin dan Abi yang Cahas ini. Duduk sana. Sudah. Ini Bang Onim, makasih Bang Onim. Sama-sama, terima kasih.